Ya. Sudah kelihatan Mbak Liza? Nah, udah aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Silakan Mbak Haryati bisa dipimpin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Mulai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu. Ya, kali ini kita akan belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 tentang manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan tanggung jawab. Yang kedua, ada siswa dapat mengidentifikasi pelaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan dengan tanggung jawab. Kita langsung ke materinya ya anak-anak. Nih, Ibu bacakan ya. Pak Anto dan Beni kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Ternyata ada seorang petani yang kakinya kesleo. Di sini Beni dan Pak Anto bercakap-cakap. Beni bertanya, kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Tanya Beni. Dan Pak Anto menjawab, oh kaki Pak Bejo kesleo, rasanya sakit. Lanjut. Kemudian Beni bertanya, apa itu kesleo kepada Pak Bejo. Kemudian lanjut, Pak. Kemudian di sini Pak Anto menjelaskan, kesleo adalah gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal ini biasa terjadi karena ada gerakan dadakan, kekurang siapan otot untuk melakukan tindakan, juga karena ada gerakan paksaan pada otot. Kemudian Beni menjawab, oh begitu ya Pak. Dan dijelaskan lagi oleh Pak Anto. Beni, kesleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya pada saat olahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi kesleo adalah sepak bola, karena di dalam sepak bola, otot bekerja sangat diportil atau sangat keras. Lanjut. Pak Anto kemudian menambah penjelasannya. Oleh karena itu, untuk memperkecil terjadinya cedera sebelum melakukan olahraga, kita harus menguasai tekniknya terlebih dahulu, serta melakukan pemanasan agar tulang dan otot dalam keadaan yang siap untuk berolahraga. Kemudian Beni menjawab, oh menguasai teknik. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digunakan tanpa rasa sakit. Pak Anto dan Beni senang melihatnya. Di sini kita akan belajar macam-macam gerak otot. Ya, ada yang mau membacakannya?
Saya Coba Bu Ria. Mbak Haryati coba dibaca apa aja macam-macam gerak otot. Macam-macam gerak otot. Yang pertama, gerak melurus. Contohnya meluruskan siku, lutut, dan ruas jari. Kemudian yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Gerak memutar lengan sehingga telapak melengkung. Kemudian yang ketiga, gerak menjatuhkan. Contohnya, gerak tungkai menjatuhkan dari sumbu tubuh. Kemudian ada gerak memutar lengan sehingga tangan menengadah. Kemudian gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Kemudian ada gerak yang Sudah, Bu. Ya, lanjut. Ya, setelah mempelajari macam-macam gerak otot tadi di buku LKS kalian terdapat gambar yang seperti di layar ya. Ini nanti kalian bisa kerjakan. Ini menjadi tugas untuk kalian dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Ya, jangan lupa ditandai di LKS-nya ya, anak-anak. Baik, Bu. Nah, lanjut. Baik. Nih, di sini ada cara menjaga dan merawat otot pada manusia supaya tidak terjadi keseleo atau cedera. Siapa yang mau membacakannya? Saya, Bu. Ya, ayo coba. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua, melakukan perenggangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas agar otot siap dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, melakukan latihan rutin, misal jogging, bersepeda, senam, dan lain-lain. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan. Sedikitnya kita harus mengkonsumsi 6 sampai 8 gelas air per hari. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot, misalkan putih telur, susu, ikan tuna, sayur, brokoli, bayam, dan lainnya. Yang keenam, meringankan nyeri otot dengan menggunakan krim yang hangat. Ya, jadi kalian bisa mempraktekkan keenam cara menjaga dan merawat otot tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kalian ya anak-anak. Lanjut. Nih, di sini kita akan membaca Aderai Biranaga Perkasa Indonesia. Coba Mbak Juwita bisa dibacakan. Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini Aderai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Ya, lanjut. Ini masih lanjutannya ya, ada yang mau membaca lagi? Saya Bu Haryati. Coba Mbak Haryati. Pada waktu kecil, Adere hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Adere hanya memiliki berat badan 25 kilo. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Aderai hanya 55 kg. Aderai dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya, dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis, hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Ya, lanjut. Ini aku bacakan
Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkungan kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Hingga pada akhirnya Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Setelah salah satunya kemenangan di Muslemania World, kejuaraan dunia binaraga. Kelas berat ringan dari situlah kemudian membawa Aderai menuju kejuaraan multi event Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Aderai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak lagi piala medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Ya, lanjut. Jadi, berdasarkan bacaan yang tadi kita baca, kita akan menemukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Nih, di sini Ibu ada tugas lagi. Tadi kan ada 7 paragraf ya. Ibu kasih contoh pada paragraf pertama. Paragraf pertama ide pokoknya yaitu Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di dunia. Nanti paragraf kedua sampai ke-7 kalian isi sendiri ya. Ini juga tabelnya ada di LKS kalian. Coba ditandai dulu supaya kalian tidak lupa dalam mengerjakannya. Sudah ditandai? Ya, kita lanjut. Seorang atlet binaraga memerlukan latihan yang rutin, terukur, dan tidak membutuhkan waktu yang sebentar dalam pembentukan otot-ototnya. Itu mereka juga sangat menjaga pola makannya. Jadi untuk menjadi binaragawan tidak bisa dilakukan secara instan. Lanjut ya. Nih, di sini Ibu beri tugas yang ketiga ya. Setelah membaca dan menentukan paragraf yang berjudul Aderai, Binaragawan Perkasa Indonesia, coba kalian buat gambar cover dengan menggunakan unsur-unsur dan ragamnya. Nih, unsurnya juga, gambar cover ini juga ada di LKS kalian. Kalian tandai lagi ya. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kalian tadi dikasih berapa tugas? Ada 3 ya. Sudah ditandai semua? Ya, Bu. Sudah ya? Apakah sudah paham untuk kali ini? Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Paham, Bu. Paham. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita telah mempelajari apa saja tadi? Ada mempelajari cara-cara menjaga otot agar tidak terkesleo dalam beraktivitas. Kita juga mempelajari tentang gagasan pokok ya. Ya, Bu. Ya. Adira. Ya. Pembelajaran kali ini Ibu cukupkan kalau tidak ada yang bertanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Mbak Haryati, ayo coba dipimpin lagi. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, Terima kasih, Bu terakhir. Lisa. Terakhir gimana? Terima kasih, Bu Lisa. Ya, sama-sama. Terakhir kata Ibu minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Bu.